Listen to me. I've got you. I won't let go. Warga, banyak orang yang bilang deretan film berikut ini adalah masterpiece. Ratingnya tinggi, ada yang menang Oscar dan dipuja banyak kritikus. Tapi buat sebagian penonton, hype-nya terasa jauh lebih besar daripada filmnya sendiri. Dan kali ini, kita akan masuk ke daftar paling berbahaya buat para fanatik film di internet. 10 film yang katanya masterpiece, tapi sebenarnya biasa saja. Selamat datang di Kampung Film. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan inilah film pertama. Hell yeah, sir. Looks like you. This is your avatar. Avatar. Saat dirilis tahun 2009 lalu, Avatar terasa seperti masa depan yang jatuh ke bioskop. Visual Pandora membuat para penonton terpukau. Teknologi 3D-nya revolusioner. Orang rela mengantri panjang hanya untuk melihat alien biru terbang di atas hutan yang bercahaya. Tapi setelah hype visualnya mereda, banyak orang mulai sadar kalau cerita Avatar ini sebenarnya sangat sederhana, bahkan terlalu familiar. Tentang pria dari kelompok penjajah, jatuh cinta dengan suku lokal, lalu berbalik melawan bangsanya sendiri. Formula ini mirip dengan banyak film-film lama. Karakter Jack Sully sendiri juga dianggap terlalu generik. Villainnya terasa seperti kartun. Dan meski visualnya luar biasa, emosinya dianggap tidak terlalu membekas. Makanya, sampai hari ini, Avatar tetap menjadi film yang unik, sangat terkenal, dan sangat sukses. Tapi tidak terlalu sering dibahas dengan cinta emosional seperti The Lord of the Ring atau The Dark Knight. Dan banyak penonton yang akhirnya berkata, Avatar itu seperti taman hiburan digital yang sangat indah. Tapi dia bukanlah masterpiece cerita. This is our land. Di film kedua, Titanic. Tidak bisa dipungkiri warga, Titanic adalah monster box office. Film ini sanggup membuat dunia menangis di waktu yang bersamaan. Lagu temanya meledak, serta pasangan Jack dan Rose jadi pasangan ikonik sepanjang masa. Tapi kalau dipikir-pikir, kisah cintanya sebenarnya sangatlah sederhana. Cinta beda kasta, keluarga melarang, lalu tragedi pun datang. Formula yang sebenarnya sering muncul di drama-drama televisi. Nah, yang benar-benar luar biasa dari Titanic justru skala bencananya. Saat kapal mulai tenggelam, disitulah seorang James Cameron menunjukkan kejeniusannya. Namun di luar adegan itu, banyak yang merasa bahwa dramanya terlalu melodramatis. Jack terlalu menjadi sosok yang sempurna, sementara Rose dianggap terlalu idealis. Dan villain seperti Cal terasa dibuat sangat jahat supaya penonton otomatis membencinya. Belum lagi soal debat pintu legendaris. Kenapa sih Jack tidak ikut naik saja? Pertanyaan itu bahkan lebih abadi daripada sebagian adegan romantisnya. Tapi bagaimanapun juga, Titanic tetaplah film besar. Sangat besar malah. Tapi buat sebagian orang, status masterpiece-nya terasa lebih lahir dari nostalgia dan fenomena global, bukan dari kedalaman ceritanya sendiri. This
Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? Di film ketiga, Everything Everywhere All at Once, film ini dipuji sebagai karya paling kreatif modern. Menang Oscar, kritikus memujinya seperti wahyu perfilman multiverse. Tapi buat sebagian penonton, film ini terasa seperti diseret masuk mesin blender tanpa tombol berhenti. Dalam beberapa menit, kita melihat drama keluarga, adegan kungfu, jari sosis, batu ngobrol, dan kekacauan multiverse tanpa jeda. Buat sebagian orang, itu sangat jenius. Tapi buat yang lain, itu sangatlah melelahkan. Masalahnya, film ini terlalu sibuk menjadi unik sampai emosinya kadang tenggelam sendiri. Padahal, inti ceritanya cukup sederhana. Hubungan ibu dan anak, serta menerima hidup apa adanya. I don't believe you. Makanya, banyak penonton awam merasa film ini lebih cocok jadi eksperimen seni daripada tontonan santai bersama keluarga di malam minggu. We must reach far beyond our own life. Selanjutnya, Interstellar. Inilah salah satu film yang paling berbahaya untuk dikritik. Karena bagi sebagian pecinta sinema, film karya Christopher Nolan ini dianggap sebagai kitab sucinya science fiction. Dan memang betul, film ini punya banyak kelebihan. Visual luar angkasanya indah, musik dari Hans Zimmer seperti suara kiamat bercampur doa, dan beberapa adegannya benar-benar ikonik. Tapi kalau kita jujur, film ini juga punya banyak bagian yang terlalu berusaha terlihat pintar. Dialognya penuh istilah ilmiah, penjelasannya cukup panjang. Kadang terasa seperti dosen fisika yang dipaksa membuat drama keluarga. Lalu di bagian akhir, ketika film mencoba menjelaskan bahwa cinta sebagai kekuatan lintas dimensi, banyak penonton malah mulai bingung. Film yang awalnya sangat ilmiah, tiba-tiba berubah menjadi sangat sentimental. Dan ini yang membuat sebagian orang merasa bahwa film ini bukanlah film sekompleks yang dibicarakan di internet. Kadang penonton hanya takut dibilang merasa bingung, atau kadang takut dianggap kurang cerdas. Padahal, tidak semua film yang rumit otomatis jenius. Interstellar tetaplah film bagus. Tapi kadang pujiannya sudah seperti film ini turun langsung dari galaksi sebelah membawa wahyu perfilman. I'm coming back. The Godfather Part 3. Nah, sekarang ini agak sensitif warga. Karena nama The Godfather sendiri sudah seperti legenda. Dua film pertamanya memang luar biasa. Hampir semua orang sepakat bahwa karakternya kuat, dialognya tajam, dan atmosferanya sangat elegan. Tapi ketika trilogi ini ditutup lewat The Godfather Part ketiga, banyak orang tetap memaksa menyebutnya sebagai masterpiece. Padahal kualitasnya jelas turun jauh. Masalah terbesar film ini ada pada kedalaman emosinya. Film pertama dan kedua terasa sangat hidup. Setiap percakapan punya tekanan. Setiap pengkhianatan terasa sangat menusuk. Sedangkan part ketiga terasa seperti reuni keluarga yang dipaksa berlangsung demi uang sewa gedung. Michael Corleone memang masih menarik, tapi konflik di film ini tidak sekuat sebelumnya. Karakter baru banyak yang kurang berkesan. Dan penampilan Sofia Coppola saat itu sering dianggap salah satu titik terlemah dalam film ini. Yang banyak membuat orang tetap memujinya sebenarnya lebih karena bayang-bayang dua film sebelumnya. Kadang nama besar memang bisa membuat orang sulit untuk bersifat objektif. Kalau film ini berdiri sendiri tanpa embel-embel The Godfather, mungkin penilaiannya akan jauh berbeda. Tetap bagus? Ya. Tapi masterpiece? Belum tentu. The Godfather, Part 3.
Selanjutnya, ada Black Panther. Film ini penting secara budaya. Representasinya sangat kuat. Dunia Wakanda sangat menarik. Tapi saat hype dan euforianya mulai turun, muncullah kritik bahwa ceritanya sebenarnya hanyalah formula standar dari Marvel. Alurnya cukup familiar. Seorang pahlawan kehilangan tahta, musuh datang, pertarungan CGI besar di akhir cerita. Villainnya sendiri, Killmonger, memang luar biasa dan justru dianggap lebih menarik daripada tokoh King T'Challa sendiri. Tapi selain itu, banyak yang merasa bahwa film ini tidak seunik reputasinya. Bahkan sebagian penonton berkata kalau tanpa faktor sejarah dan budaya populer, Black Panther mungkin hanya akan dianggap sebagai film superhero Marvel biasa. We at home. The revolution will be live. Di film ke-7, Joker. Saat dirilis, film ini dipuji habis-habisan. Suasana gelap, berani, realistis. Penampilan aktor Joaquin Phoenix bahkan dianggap sangat legendaris. Tapi ada juga yang merasa bahwa film ini terlalu sibuk terlihat gelap. Sebagian kritik mengatakan, Joker sebenarnya hanya campuran antara film Taxi Driver dan The King of Comedy, lalu dibungkus dengan karakter DC. Film ini memang punya akting luar biasa. Film ini juga sering dianggap sangat filosofis, padahal sebagian besar pesannya cukup jelas sejak awal. Arthur Fleck adalah seorang korban sistem. Kota tempatnya tinggal rusak parah, di mana orang miskin sangat diabaikan. Tidak terlalu rumit sebenarnya, tapi karena atmosfernya gelap dan serius, banyak orang langsung menganggapnya otomatis sangat dalam. Intinya begini, film Joker itu seperti kopi hitam tanpa gula. Pahit memang, tapi bukan berarti otomatis paling berkualitas. He's a wild creature. We can't ask him. Selanjutnya, The Shape of Water. Film ini menang Oscar Best Picture dan dipuji karena visual artistiknya. Dan sejak saat itu, mulai banyak orang yang pura-pura paham. Namun banyak penonton awam justru bingung setelah selesai menonton film ini. Karena inti ceritanya, ya manusia jatuh cinta dengan makhluk ikan humanoid. Visual dan atmosfernya memang indah. Tapi banyak yang merasa bahwa ceritanya terlalu sangat aneh untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat. Sebagian bahkan merasa bahwa film ini lebih dihargai karena gaya artistiknya dibanding kekuatan ceritanya. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. The Shape of Water bagi sebagian orang terasa seperti lukisan mahal di galeri seni. Indah dilihat, tapi tidak semua orang bisa merasa terhubung. Eliza, honey, he's coming for you. One thing you should know about me. I specialize in it. Selanjutnya, Inception. Christopher Nolan muncul lagi. Dan lagi-lagi, banyak orang takut mengaku bingung. Film ini dipuji sebagai film paling cerdas di generasinya. Konsep mimpi di dalam mimpi membuat penonton merasa sedang menyelesaikan sebuah teka-teki besar. Tapi setelah hype-nya turun, beberapa orang mulai sadar kalau struktur film ini sebenarnya cukup sederhana. Setiap level mimpi pada dasarnya hanyalah misi action biasa. Ada target, ada waktu, ada pengejaran, ada baku tembak. Dan yang membuat terlihat kompleks adalah editing dan aturan dunia yang dibuat rumit. Karakternya sendiri bahkan tidak terlalu dalam. Leonardo DiCaprio di sini memang punya trauma. Tapi karakter lain lebih terasa seperti alat penjelas plot. Film ini memang luar biasa secara konsep, tapi secara emosional, banyak penonton merasa tidak terlalu terhubung. Inception seperti sulap di panggung. Saat pertama melihat, kita pasti kagum.
Tapi setelah mengetahui triknya, rasa magisnya akan mulai turun. It's out of control. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. Kita tutup video ini dengan film berjudul Barbie. Film ini menjadi fenomena budaya populer global. Bioskop penuh dengan warna pink. Media sosial meledak. Film ini punya pesan sosial yang kuat dan gaya visual yang sangat kreatif. Tapi setelah hype-nya turun, banyak penonton mulai merasa ceritanya sebenarnya cukup sederhana. Beberapa kritik mengatakan film ini terlalu sibuk menyampaikan pesan sampai karakternya sendiri cuma terasa seperti alat pidato. Ada juga yang merasa humornya tidak selalu kena dan emosinya tidak sedalam yang dipromosikan. Barbie tetaplah film yang sukses. Tapi buat sebagian orang, status masterpiece-nya terasa terlalu berlebihan dibanding kualitas ceritanya sendiri. Only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. Nah, warga, itulah tadi 10 film yang katanya masterpiece, tapi buat sebagian orang ternyata terasa biasa saja. Tapi justru disitulah serunya dunia perfilman. Tidak semua orang harus sepakat. Sebuah film yang dianggap membosankan oleh seseorang bisa jadi adalah film favorit seumur hidup buat orang lain. Karena pada akhirnya, film terbaik bukan cuma soal rating tinggi atau piala Oscar, tapi film yang benar-benar tinggal lama di kepala kita. Nah, sekarang giliran Anda, warga. Film apa yang menurut kalian terlalu dilebih-lebihkan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Daeng Ucu. Tetaplah kalem.